Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, selalu semangat belajar ya nak. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Mary. Kita akan belajar matematika. Nah, sebelumnya Bu Mary tanya, kira-kira matematika itu susah atau gampang ya nak? Ya, matematika itu nak sebenarnya gampang. Asalkan yang pertama, anak-anak harus sering berlatih, banyak-banyak berlatih. Dan yang kedua, anak-anak harus teliti dalam mengerjakan. Nah, jika dari dua hal itu sudah dilakukan, insya Allah matematika akan mudah jika dikerjakan. Nah, solih-solihah, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Sikap berdoa, tangan di depan dada. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, solih-solihah, sekarang Bu Mary minta silakan dibuka buku paket matematikanya halaman 14. Kita akan belajar tentang bilangan desimal. Kita simak penjelasan Bu Mary berikut ya. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan desimal. Simak penjelasan Bu Mary ya. Oke, misalkan di sini Bu Mary mempunyai sebuah bilangan 235. Gimana nak cara membaca bilangan ini? Cara membacanya adalah 235. Nah, angka 2 di sini menempati tempat ratusan. Ada yang masih ingat? Sedangkan angka 3 menempati tempat puluhan. Sedangkan angka 5 yang terakhir menempati tempat satuan. Nah, bagaimana jika bilangan ini Bu Mary tambahkan koma dan ada angka lagi di belakangnya? Misalkan koma 146. Nah, cara membaca dari bilangan ini adalah 235,146. Setelah satuan, angka yang lebih kecil lagi adalah 1/10. Lalu setelah 10 berapa? 1/100. Lalu yang terakhir yaitu menempati tempat 1/1000. Nah, 235,146 ini adalah contoh dari bilangan desimal. Jadi solih-solihah, bilangan desimal itu bisa kita lihat, yaitu cirinya adalah ada tanda koma di tengah bilangan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalkan di sini Bu Mary punya contoh. Misalkan Bu Mary punya 5/10. Nah, bagaimana cara mengubahnya supaya jadi bentuk desimal? 10 di sini, kita lihat, kita perhatikan penyebutnya. Oh, penyebutnya per 10. Kalau per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Titik-titik, koma, titik-titik. Karena per 10 hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi kita tuliskan 5 di sini. Yang di depannya adalah 0. Jadi 5/10 itu jika dijadikan pecahan desimal adalah 0,5. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, misalkan lagi Bu Guru punya pecahan misalkan 25/100. Nah, sekarang solih-solihah lihat penyebutnya per 100. Nah, lihat di konsep dasarnya, per 100 artinya ada dua angka di belakang koma.
koma, dan di sini harus ada 2 angka. 2 angka di belakang koma itu berapa? Kita tulis pembilangnya, yaitu 25. Di depannya adalah 0. Seperti itu, cukup mudah ya salih-salihah. Nah, selanjutnya bagaimana jika pecahannya tidak 1/10, 1/100 maupun 1/1000? Contoh, misalkan 1/2. Kita jadikan bilangan desimal. Nah, jika penyebutnya tidak 1/10, 1/100 ataupun 1/1000, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena di sini 2, jadi kita cari angka yang paling dekat dengan 2, yaitu 1/10. Kita jadikan per 10, nak. Jadi 1/2 dikali berapa? Supaya jadi 1/10. Dikali 5. Jadi kita kalikan 5, yang atas juga kita kalikan 5. Jadi 1 kali 5 adalah 5. 5/10 sudah bisa kita jadikan pecahan desimal, yaitu menjadi 0,5. Contoh lain lagi, misalkan di sini Bu Mary punya 4/25. Jadi kita tulis 4/25 terlebih dahulu, dikalikan berapa, lalu karena di sini angkanya lebih dari 10, maka kita jadikan per 100. Kira-kira 2 dikalikan berapa supaya jadi 100? Dikalikan 4. Jadi yang atas juga dikali 4 ya, nak. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16/100 dijadikan desimal. Ingat, di sini ada 100. 1/100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Jadi menulisnya adalah 0,16. Sampai di sini paham ya salih-salihah? Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Pecahan campuran kemarin kita sudah pelajari ya. Contoh, misalkan di sini misalkan Bu Mary punya 1/5. Ini adalah contoh dari pecahan campuran. Akan kita rubah menjadi desimal. Gimana caranya? Nah, cara yang pertama, kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah pelajari. 5 dikalikan 1 ditambah 1/5. Yaitu 5 kalikan 1 hasilnya 5 tambah 1, 6/5. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa, selanjutnya dapat kita rubah menjadi pecahan desimal. Oh iya, ternyata di sini penyebutnya masih per 5, bukan per 10 atau per 100. Jadi kita harus rubah terlebih dahulu. 6/5 kita jadikan per 10. Jadi 6/5 kita kalikan berapa, nak? Supaya sini bisa jadi 10. 5 dikalikan berapa ya supaya hasilnya 10? Ya, betul sekali, dikalikan 2. Penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya pun juga dikalikan 2, yaitu 6 dikali 2, hasilnya adalah 12. Nah, 12/10 jika kita jadikan bilangan desimal menjadi 1,2. Kenapa, Bu, kok 1,2? Iya, karena per 10. Artinya hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi kita menuliskannya adalah 12/10 sama dengan 1,2. Seperti itu. Cukup mudah ya, nak?
Oke, contoh lain lagi. Misalkan Bu Mary misalkan punya 21/20. Nah, bagaimana caranya? 21/20 ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 20 dikalikan 2. Lalu ditambahkan 1 per penyebutnya yaitu 20. Jadi sama dengan 20 kali 2 40. 40 tambah 1 41/20. Nah, sudah jadi pecahan biasa. Selanjutnya kita rubah menjadi 41/20 akan kita rubah menjadi per berapa anak-anak? Iya, betul sekali, per 100. Kira-kira 20 dikalikan berapa ya nak? Supaya hasilnya itu 100. Iya, dikalikan 5. Jika yang bawah dikali 5, yang atas pun juga dikali 5. Jadi hasilnya adalah 41 dikali 5 sama dengan 205/100. Jadi 205/100 jika dijadikan pecahan desimal adalah 2,05. Kenapa Bu kok 2,05? Iya, karena di sini 1/100. 1/100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke, Bu Mary tuliskan contohnya. Misalkan yang pertama di sini Bu Mary kasih contoh 0,4 akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah angka di belakang koma. Ada berapa angka, Nak? Oh, ada 1 angka. Jika 1 angka itu artinya dijadikan per 10. Nah, setelah itu pembilangnya berapa? Pembilangnya kita tinggal menuliskan angka yang ada di belakang koma itu, yaitu 4. Seperti itu, cukup mudah ya. Contoh lagi, misalkan Bu Mary punya 0,35. Nah, kita lihat terlebih dahulu di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Oh, kalau 2 angka berarti dijadikan per 100. Lalu pembilangnya kita tulis berapa? Pembilangnya kita tulis angka yang di belakang koma ini. Jadi di sini adalah 35/100. Seperti itu, cukup mudah ya solih-solihah. Oh iya, solih-solihah. Dari contoh ke-1 dan ke-2 ini hasilnya adalah 4/10 dan 35/100. Kira-kira masih bisa disederhanakan tidak ya? Oke, kita coba bersama ya. 4/10. Misalkan disederhanakan, kira-kira dibagi berapa ya? Kita coba dengan masing-masing dibagi 2 ya. 4/10 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oh, berarti hanya cukup sampai di sini penyederhanaannya. Jadi 4/10 jika disederhanakan menjadi 2/5. Selanjutnya 35/10 jika disederhanakan kira-kira dibagi berapa, Nak? Oke, Bu Mary di sini akan membagi dengan masing-masing 5. 35 dibagi 5 kira-kira dapat berapa ya? Oke, sip, dapat 7. Lalu 10 dibagi 5 dapat 20. 7/20. Nah, sampai sini sudah pecahan yang paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 7/20. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh nomor 3. Misalkan di sini Bu Mary punya
2,3 akan kita jadikan pecahan 2,3. Kita lihat di belakang koma ada angka 3, hanya ada satu angka, Nak. Oh, ternyata hanya ada satu angka, berarti di sini per 10. Karena di sini ada angka satuan 2,3, berarti kita menuliskan 2 dan 3-nya kita tuliskan sebagai pembilang. Oh, ternyata hasilnya menjadi pecahan campuran 23/10. Apakah masih bisa disederhanakan? Oke, akan kita jadikan pecahan biasa. Gimana caranya? 10 dikalikan 2 ditambahkan dengan 3 per 10. 10 dikalikan 2, 20 tambah 3, 23/10. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Misalkan contoh lain lagi, misalkan di sini Bu Mary kasih contoh 3,15 contohnya. Nah, kita lihat di belakang koma ada berapa angka, Nak? Oh, ada 2 angka. Berarti akan kita jadikan per 100 kalau misalkan 2 angka. Setelah itu bagaimana? Kita tulis angka yang di depan koma di paling depan juga 3. Lalu menuliskan 15 sebagai pembilangnya, seperti itu. Cukup mudah ya, salih-salihah. Setelah ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 100 dikalikan 3 ditambahkan 15 per 100. Hasilnya yaitu 315 per 100, seperti itu. Nah, salih-salihah, dari penjelasan Bu Mary tadi, apakah sudah paham tentang bilangan desimal? Jika ada yang masih belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada ayah atau bunda, atau bisa juga anak-anak bertanya kepada wali kelas masing-masing. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak paham tentang materi yang Bu Mary sampaikan tadi, silakan kerjakan soal berikut ya, Nak. Sekian penjelasan dari Bu Mary, kurang lebihnya Bu Mary mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.